Ya, Pak Ari, mungkin yang pertama sedikit komentarnya Pak Ari. Okay. Ini kan masalah Stadion JIS ini kan lagi ramai nih, Pak. Jadi perbincangan gitu terkait dipindahkannya PSSI untuk melakukan FIFA Matchday di sini. Okay. Nah, sejauh ini mungkin sebenarnya JIS ini sudah rampung 100% apa masih finishing untuk melakukan operasinya ke depannya gitu ya? Ya, saat ini alhamdulillah progres pembangunan Jakarta International Stadium sudah mencapai 100% ya. Jadi secara fungsi JIS ini sudah siap dioperasikan juga 100% karena mulai dari kesiapan lapangan, fasilitas yang ada di tribun, beserta fasilitas pendukung ya yang ada di venue Jakarta International Stadium ini 100% sudah ready dan siap digunakan. Nah, terus mungkin terkait mungkin respon dari pihak JIS sendiri kan karena PSSI juga menyatakan bahwasanya Stadion JIS ini katanya kurang layak untuk karakter penonton sepak bola Indonesia gitu karena akses pintu masuknya hanya cuma satu, itu merepotkan dan parkiran mobil maupun bus pemain gitu akan menyulitkan yang datang gitu Pak. Mungkin penjelasannya seperti apa mungkin Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi desain ya dan perencanaan kami memiliki sejumlah akses. Jadi kalau di bawah itu kami memiliki 5 titik akses di sisi barat utara dan juga barat selatan ya. Jadi totalnya 5. Dan juga JIS ini terhubung oleh 2 buah rem, itu rem barat dan juga rem timur. Ini fungsinya untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi nanti ya untuk calon penonton atau pengunjung yang akan datang untuk memasuki venue Jakarta International Stadium. Memang kemarin karena pada saat ada uji coba ya penyelenggaraan acara atau pertandingan untuk proyek sendiri kan masih dalam fase konstruksi, jadi memang ada rekayasa dari barat ya yang menjadi titik tumpu untuk akses di Jakarta International Stadium. Jadi mungkin penegasan aja, jadi sebenarnya bukan hanya satu pintu akses masuk ya Pak ya, jadi ada 5 yang bisa digunakan gitu ya Pak? Ada 5 keluar masuk dan didukung oleh 2 buah rem yang cukup besar di sisi barat dan juga di sisi timur. Ini sudah digunakan studi ya, simulasi untuk mengantisipasi dari kedatangan supporter dari tim home maupun away, jadi 2 arah. Mungkin terus terkait parkiran Pak, saya juga kemarin sempat launching itu, waktu grand launching saya juga datang gitu. Saya parkirnya juga jauh Pak, di Indomaret di sana tuh Pak. Nah mungkin kalau untuk parkiran di sini tuh gimana sih Pak sebenarnya Pak? Apakah sudah memadai Pak secara infrastrukturnya juga? Ya, untuk parkir kami sebenarnya sudah menyediakan ya di area lantai 1 ini di Jakarta International Stadium dan juga di area luar atau parkir outdoor. Namun dalam perencanaannya kami sebenarnya tidak hanya memikirkan ya untuk JIS ini selesai dibangun di tahun 2022, tapi jauh visi pembangunan kami ini tidak hanya membangun stadion tapi kawasan olahraga terpadu di mana pembangunan JIS ini bisa mengikuti ya nantinya perkembangan tata kota khususnya di Jakarta, terutama peran ya dalam urban regeneration. Jadi kami memikirkan seperti layaknya beberapa stadion modern di negara-negara maju ya, terutama di Premier League atau Liga Spanyol dan liga-liga top dunia. Memang orang datang ke stadion ini jarang sekali yang menggunakan kendaraan atau mobil pribadi. Mereka mengutamakan berjalan kaki, kemudian naik moda atau sarana angkutan umum massal, misalnya bus, tram, atau sarana yang berbasis rel seperti kereta api gitu ya. Dan di sana cukup sukses ya karena pembangunan JIS ini kita juga tidak ingin membebani lingkungan sekitar ya, artinya menimbulkan dampak kemacetan dan lain-lain. Makanya dukungan sarana angkutan umum massal ini sangat kami tekankan karena inilah pentingnya integrasi dalam sebuah venue dengan standar internasional, di mana akan tentunya nanti akan memberikan kemudahan bagi penonton ya, baik itu yang ingin mengakses ke JIS melalui Transjakarta, kemudian dalam waktu dekat juga akan dibangun stasiun komuter lain, dan juga Jakpro nanti akan bangun LRT fase 2 yang akan menghubungkan dari Kelapa Gading ke JIS. Jadi akan banyak sekali pilihan dan sarana angkutan umum massal yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat umum. Pak, JIS ini kan juga kan kemarin juga digadang-gadang merupakan 10 stadion terbaik lah di dunia gitu kan Pak. Kalau boleh tahu Pak, apakah ini juga ada sertifikasinya nggak sih Pak dari FIFA sendiri Pak atau AFC gitu yang bahwasanya dilabelkan bahwasanya ini memang udah standar internasional gitu, itu standarnya FIFA atau AFC? Ya, saya cerita dari awal mungkin ya, bahwasanya PT Jakpro ini mendapatkan penugasan untuk membangun JIS ini melalui peraturan Gubernur nomor
tahun 2019, di mana di situ penugasannya berbunyi Jakpro membangun stadion olahraga bertaraf internasional. Nah, bertaraf internasional ini patokannya apa? Tentu saja standar dari FIFA. Nah, standar FIFA ini banyak sekali, Mas. Itu yang mengatur beberapa technical requirement dan juga untuk spesifikasi ya untuk stadion standar internasional itu seperti apa. Itu banyak sekali aspek yang kami pertimbangkan karena Jakpro ini sangat serius mempersiapkan untuk memberikan the best in class football stadium gitu ya. Jadi kami tidak tanggung-tanggung, ini stadion skala internasional, tentu semua rekomendasi dan juga technical requirement itu kami sangat perhatikan ya, mulai dari decision ya, kenapa dari mulai tahap perencanaan, kemudian yang nggak kalah penting karena stadion sepak bola ini marwahnya kan di lapangan ya, ukurannya standar, bagaimana konfigurasi kenyamanan penonton itu sangat kami perhatikan, kemudian aspek safety, security, dan juga yang nggak kalah penting fasilitas baik untuk pemain dan official itu juga sudah kami sediakan sesuai dengan standar internasional, semua ada di lantai 2. Dan yang nggak kalah penting fasilitas ya untuk tamu-tamu penting seperti tamu VIP dan juga VVIP itu juga sudah kami persiapkan layaknya fasilitas bintang 5 ya, semua sudah tersedia di venue Jakarta International Stadium. Dan kami juga memberikan ya beberapa fasilitas dukungan ya terkait dengan kelengkapan lapangan, kemudian seperti LED perimeter, giant scoring board, dan fitur yang begitu melimpah ya yang ada di Jakarta International Stadium. Harapannya turut ya bisa mendorong prestasi sepak bola nasional untuk bisa berkiprah dan berkancah ya di internasional baik tingkat klub maupun timnasnya gitu, Mas. FIFA sendiri kapan bakal melakukan verifikasi langsung ke stadion di sini? Sorry Mas, agak keras. Kapan akan melakukan verifikasi secara langsung ke stadion di sini? Apakah sudah ada ini? Oh ya, kalau FIFA itu tidak mengeluarkan sertifikasi atau standarisasi ya. Jadi manakala ada event atau kegiatan sepak bola di bawah FIFA, naungan FIFA atau license FIFA itu pasti ada tim dari FIFA, asesornya itu yang akan melakukan assessment terhadap beberapa venue atau stadion yang memang dicalonkan untuk menjadi penyelenggara dari sebuah turnamen. Seperti misalnya ada suatu negara yang akan mencalonkan sebagai tuan rumah Piala Dunia, itu kan pasti FIFA akan melakukan pengecekan bagaimana sih standar untuk penyelenggaraan Piala Dunia gitu. Dan juga misalnya ya ada sebuah stadion yang dicalonkan menjadi tuan rumah misalnya untuk final Liga Champion gitu ya, Liga Champion Eropa, Liga Champion Asia, itu akan ada assessment sendiri. Jadi assessment ini by acara ya Mas ya, atau by event yang diselenggarakan di bawah naungan FIFA. Tapi Pak, secara kesiapan kapan sih Pak si JIS ini bisa menjadi venue pertandingan yang bisa bilang besar lah istilahnya? Iya, insya Allah JIS saat ini sudah sangat siap ya untuk menghelat pertandingan skala besar, baik skala nasional maupun internasional. Karena kemarin dalam kegiatan turnamen internasional Youth Championship memang sukses kami menghelat ya partai puncak yang mempertemukan Barcelona dan juga Atletico Madrid U18, dan banyak sekali testimoni positif ya baik dari pemain, official yang berkesempatan berkunjung di JIS ini. Banyak sekali pujian terutama dari juga legenda ya, ada legend dari kedua buah klub, dan pujian dari beberapa media internasional tentang fasilitas dan kelayakan yang ada di Jakarta International Stadium. Tapi kalau misalnya kita flashback ke belakang terkait International Youth Championship itu, mungkin yang menjadi koreksi dari pelatih Indonesia All Star sendiri pada saat itu kan Ilham Ramadona ya. Beliau menyatakan bahwasanya rumputnya ini kurang tebal dan kering gitu Pak. Mungkin sejauh ini mungkin gimana Pak? Apakah sekarang ini mungkin sudah diperbaiki atau maintenance-nya lebih baik gitu Pak? Ya, untuk rumput tentu saja kami sangat concern ya, karena bagaimanapun rumput ini sangat mempengaruhi kualitas suatu pertandingan, di mana semua pelatih, baik itu pelatih klub maupun pelatih timnas itu pasti sangat concern akan kualitas rumput.
misalnya ketinggian rumput aja yang selisih 1 mili, 2 mili itu sekelas Jose Mourinho mempermasalahkan ketika misal timnya kalah dan lain-lain. Misalnya daya resap air, kemudian kualitas akan performa dari lapangan itu sendiri tentu akan jadi sorotan ya bagi pelatih. Nah, saat ini di JIS ini terus dilakukan pemeliharaan ya secara rutin, baik itu mulai dari tahap penyiraman, pemotongan, pemupukan dan lain-lain sudah kami lakukan secara intensif. Harapannya dalam waktu dekat ya, misalkan ada suatu pertandingan, kami sudah siap untuk menghelat pertandingan sepak bola di venue utama Jakarta International Stadium. Terus Pak, mungkin ini stadion kan memang dibangun dengan biaya yang cukup tinggi ya, triliunan nih Pak. Iya. Nah, jadi untuk komersilnya ini mungkin terbilang sedikit lebih mahal dibandingin lapangan-lapangan yang lain. Mungkin gimana nih Pak? Untuk komersilnya juga kan mungkin sewanya tuh berapa sih kalau untuk yang di dalam gitu, terus komersilnya kalau memang buat pertandingan tuh komersilnya berapa? Yang di luar mungkin juga berapa? Karena memang di atas rata-rata dibandingkan lapangan-lapangan yang ada di Jakarta ini. Iya, kalau terkait dengan komersialisasinya ya nanti dari manajemen Jakpro tentu akan memberikan keterangan secara resmi untuk penggunaan baik itu untuk baik laga persahabatan gitu ya atau laga-laga lainnya, itu pasti dari manajemen kami akan menyampaikan. Izin Pak, kemarin Pak. Mungkin kisaran Nggak boleh. Karena kita kalau misalnya GBK aja kan kita untuk komersil gitu kita ada deposit ya kan, misalnya untuk taruh gitu. Baru nanti untuk sewanya berapa gitu. Masa kan kalau GBK aja bisa dibuka gitu, kenapa JIS nggak bisa dibuka untuk Ya, nanti akan ada ini ya Mas ya, karena hal terkait dengan bisnis, sewa menyewa dan lain-lain akan disampaikan secara resmi dari manajemen Jakpro tentunya. Oh iya Pak, izin Pak, kemarin juga sempat ramai terkait dengan bis yang nggak bisa naik ke atap karena kan ada atapnya terlalu pendek. Bis naik ke atap ya? Pemain harus jalan kaki, berjalan kaki. Itu bagaimana penjelasan Pak? Terkait dengan akses atau drop off pemain, sebenarnya kami sudah menyiapkan 2 opsi ya. Jadi memang di area lantai 2 itu tersedia area drop off untuk bus, baik itu untuk tim home maupun away dengan kriteria bus kecil atau sedang ya. Namun untuk bus besar kami sebenarnya sudah menyiapkan area yang langsung terhubung juga dengan rem ya, yang langsung ke lantai 2. Jaraknya itu tidak jauh kok ya, itu sangat mudah diakses oleh pemain menuju ruang ganti, baik itu untuk tim home maupun away. Jadi kami sudah menyiapkan skema, ada 2 ya, jadi akan sangat mempermudah nanti bagi tim yang memang akan berlaga, dan tempatnya tentu saja steril dari area publik ya, baik itu penonton reguler maupun tamu VIP dan VVIP. Pak, mungkin ini juga yang baru juga mungkin kan, mungkin dari pihak Jackmania juga nih mendesak bahwasanya JIS ini harusnya diutamakan untuk Persija. Nah, mungkin komentar dari JIS sendiri gitu terkait Persija mungkin seperti apa mungkin Pak? Karena kalau saya juga sempat ngobrol sama Prapanca, dia bilang katanya mahal kalau nyawa di JIS, kita nggak nutup duitnya gitu. Gimana Pak? Komentar sedikit Pak terkait Persija. Ya, kalau itu nanti dari manajemen ya, karena memang kami berbagi tugas dan tupoksi, memang skup saya di ranah teknis dan juga kesiapan infrastruktur ya untuk menghelat suatu pertandingan maupun kegiatan yang sifatnya non pertandingan seperti konser musik, kegiatan pameran, festival dan lain-lain. Yang jelas kami fokus untuk JIS ini kan karena penugasan ya dari Pemprov, ini amanah dari Pak Gubernur, kami harus menuntaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan komitmen kami tadi Mas untuk memberikan the best in class football stadium. Jadi paling nggak ada harga khusus lah ya kalau buat Persija gitu kali ya. Baru ya. Gak bisa jawab tadi. Pak Ari, mungkin terakhir, kebetulan saya pas launching waktu itu saya datang juga, saya nonton langsung gitu. Nah, di situ kan di Tribun Utara agak rubuh. Nah, itu sebenarnya apanya yang terjadi Pak? Konstruksinya kah atau anarkis dari penonton pada saat itu atau gimana kok? Karena yang selatan enggak, justru yang utara aja. Mereka ini kok beda yang utara selatan. Gimana Pak? Mungkin Pak, sedikit Pak. Ya, memang kejadian tersebut bisa dijadikan pembelajaran dan evaluasi ya bagi baik kami Jakpro selaku yang membangun ya untuk venue JIS, bagi Pemprov DKI selaku penyelenggara dan juga supporter ya. Dalam hal ini memang perlu dilakukan
beberapa kali ya, tidak hanya sekali, 2 kali kolaborasi dan juga sekaligus edukasi bagaimana kita bisa sama-sama menjaga dan juga merawat stadium ini, kapasitas sebagai pengelola kah, sebagai penonton atau supporter, dan juga pihak-pihak yang memang atau stakeholder yang ada di hadir ya pada saat pertandingan. Sebenarnya untuk dari sisi desain kami tentu saja sudah sesuai dengan standar ya, standar FIFA. Kemudian karena ini dibangun di Jakarta, kami juga tunduk pada peraturan SNI ya, terutama kaitannya dengan pegangan railing ya atau pembatas tribun itu sudah kami sesuaikan dengan SNI. Jadi apabila kemarin memang ada kejadian atau insiden seperti itu, memang karena ada ini ya, memang ada tempat yang memang bukan diperuntukkan untuk menonton dan jumlahnya cukup signifikan ya, overload. Nah itu yang menyebabkan kemarin ada kejadian ya. Pak, mungkin kembali terkait yang polemik sampai PSSI ini, Pak, mungkin dari pihak JIS juga apakah ada upaya gitu untuk duduk bersama lah untuk menyelesaikan supaya nggak terus berlarut-larut nih, makin lama makin panjang gitu. Mungkin cari solusinya lah supaya mungkin timnas juga bisa main di sini. Iya. Kan gitu, Pak. Iya, kalau itu juga Mas tentu saja berprogres ya Mas ya, karena dari kami tentu pasti akan sangat terbuka ya, baik timnas maupun klub yang akan bertandang atau menggunakan JIS ini sebagai tempat untuk bermain. Yang jelas kami sangat terbuka, komunikasi terus kami jalin secara intensif. Artinya misalnya ada masukan dan lain-lain itu sebenarnya jauh hari sudah kami lakukan pengujian ya dan pengecekan terhadap masukan-masukan itu, dan harapannya kita bisa duduk bareng ya. Artinya untuk menyelenggarakan pertandingan itu tentu harus sukses. Ini akan menjadi kredit poin tersendiri bagi kami. Setelah JIS ini selesai dibangun, tentu harapannya akan dapat menyelenggarakan pertandingan-pertandingan dengan kualitas atau performa yang optimal ya, terutama untuk mengantisipasi cuaca dan lain-lain. Dan tentu saja semua ini kami lakukan ya untuk memberikan yang terbaik khususnya bagi warga Jakarta dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Untuk waktunya kapan Pak bakal mengundang PSSI buat duduk bersama Pak? Karena kan PSSI tadi kalau nggak salah dia menunggu undangan dari Jack Pro nih untuk melakukan komunikasi secara langsung terkait dengan penggunaan Ya, stadion. kami juga sedang menunggu update ya, karena dari manajemen langsung yang komunikasi dengan PSSI. Yang jelas kami secara infrastruktur ini fokus untuk menyiapkan ya, untuk kesiapan dan juga poin-poin yang menjadi catatan atau kemarin yang sempat disampaikan teman-teman ya. Teman-teman juga tahu kami sudah menindaklanjuti di lapangan. JIS sendiri kan memiliki atap dan curah hujan sedang tinggi, kira-kira atapnya sudah bisa digunakan atau bagaimana Pak? Digunakan gimana Kalau Mas? tertutup kan ini kan bisa. Oh iya, kalau ya ini kan memang salah satu fitur atau kelebihan yang dimiliki dari Jakarta International Stadium ya. Memang kami memiliki atap buka tutup ya atau atap geser, karena JIS ini dibangun sebenarnya dengan bisa menghadirkan fasilitas multifungsi. Artinya tidak hanya sepak bola saja. Artinya manakala ada kegiatan lain seperti kemarin ya, pada saat ada perhelatan konser musik, misalnya dalam kondisi cuaca hujan gitu ya, itu bisa dikondisikan secara tertutup atau indoor. Jadi memang stadion ini multifungsi, jadi bisa digunakan untuk kegiatan sepak bola maupun kegiatan lain non sepak bola. Berarti atapnya sudah bisa digunakan Pak? Iya, Kalau atap kalau sudah salah, beberapa kali dilakukan commissioning, dibuka, ditutup gitu ya. Kami juga melakukan pengecekan secara berkala terhadap fungsi atap buka tutupnya sendiri agar dapat digunakan secara optimal. Terakhir Pak, mungkin Pak. Oke. Tadi Pak Yunus mungkin hari ini beliau bilang tuh kan ada statementnya, JIS itu baru bisa digunakan 3 sampai 5 tahun lagi Pak. Baru bisa digunakan untuk pertandingan. Nah, mungkin merespon itu Pak, penegasan aja Pak bahwasanya siap. mulai hari ini juga JIS sudah siap untuk menggelar international match. Tadi Bapak juga menyinggung soal kesiapan tuh. Itu aja. Iya. Jadi supaya 3 sampai 5 tahun itu Nggak terjadi. terbantahkan gitu loh. Terbantahkan betul Pak. Silakan Pak. Gitu Pak. Ya, pada prinsipnya kami ya, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, kami benar-benar menjaga timeline ya untuk pembangunan JIS ini, karena
banyak sekali challenge mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pembangunan yang kemarin memang sempat ada pandemi ya, itu terjadi di seluruh dunia, dan sekarang semua fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Jakarta International Stadium ini sudah siap dioperasikan secara optimal ya. Jadi kami fokus dalam penyediaan infrastrukturnya dan fasilitas yang ada di Jakarta International Stadium, baik itu untuk kenyamanan penonton, pemain dan official, termasuk dari untuk pemenuhan ya, untuk fasilitas tamu-tamu penting, VIP dan VVIP. Jadi kami fokus untuk menyiapkan semua itu aja. Dan Jadi ini cocok untuk karakter penonton Indonesia gitu Pak ya. Soalnya dibilang kan Stadion JIS itu cocok kalau di Madrid, nah, stadion di Milan, San Siro, nah itu mungkin cocok. Tapi kalau untuk di Jakarta Utara nih kayak kurang cocok katanya gitu kata PSSI. kurang cocoknya gimana, Mas? Ya mungkin karena di pemukiman padat, jadi akses masuk mobil-mobil agak susah, parkir susah. Nah itu yang dibilang Stadion JIS ini tidak cocok dengan karakter penonton di Indonesia. Itu, Pak. Mungkin Pak sedikit merespon itu Pak. Ya, dari awal memang stadion ini kan didesain ya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tapi sebenarnya justru kami ini memikirkan jauh hari dari aspek perencanaannya. Dan yang pasti kami pikirkan, kami tidak hanya membangun stadionnya ini aja, tapi kawasan olahraga terpadu, di mana kawasan ini nantinya akan terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal. Karena sudah banyak ya presiden dan juga studi yang memang menggambarkan bagaimana stadion ini dengan kapasitas berapapun itu ya, untuk dukungan terutama aksesibilitas publik dalam mengoptimalkan sarana angkutan umum massal. Ini juga di standar FIFA juga sudah ditegaskan bahwa memang sangat direkomendasikan stadion ini dekat dengan sarana angkutan umum massal ya, dan juga fasilitas seperti jaringan kereta api, akses ke bandara, dan juga tentu saja untuk pejalan kaki. Jadi semua itu aspek insya Allah sudah kami penuhi, dan pada prinsipnya JIS sudah siap untuk menggelar pertandingan baik skala nasional maupun internasional. Siap. Gue udah sih. Terima kasih banyak Pak Ari. Siap.